Oke, halo, selamat siang buat teman-teman semuanya. Balik lagi kita di Sagara X Leaders nih. Kali ini, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu ya. Narasumber kita kali ini oke juga, narasumber kita selalu oke-oke sih. Tapi yang kali ini itu masuk ke dunia artificial intelligence. Buat teman-teman, mungkin ada yang udah pernah dengar kata.ai. Oke, nah sekarang ini kita akan bergabung nih dengan kita Mas Irzan Raditya, CEO of Kata.ai. Tunggu sebentar ya. Halo, Halo, selamat siang Mas Irzan. selamat siang juga Iya, suara saya Mbak. kedengeran jelas ya Mas? Kedengeran ya? Iya, perkenalkan nih Mas, nama aku Rifda. Halo Mbak Rifdas, kenal. Halo Mas Irzan. Nah, jadi gimana nih kabarnya Mas Irzan hari ini? Alhamdulillah baik, sehat yang penting di situasi seperti ini ya. Iya, betul banget. Alhamdulillah. Baik, lagi WFH atau WFO nih Mas? Kami udah setahun lebih WFH sih ya. Jadi kami Hmm. menjelaskan safety buat tim kata, jadi mau nggak mau kami milih untuk WFH sih. Oke, mohon maaf nih Mas sebelumnya udah mengganggu waktu makan siangnya Mas Irzan. It's okay, I have time. Oke, boleh kita mulai berarti ya Mas ya? Boleh, boleh. Nah, di sini udah ada beberapa teman kita yang udah bergabung nih di Sagara X Leaders. Nah, Mas Irzan Raditya ini adalah seorang CEO dan founder dari Kata.ai. Nah, boleh tolong diceritain nggak Mas? Apa sih Mas yang membuat Mas tertarik dulu untuk terjun ke dunia teknologi? Terus kenapa nih eh, lebih tertarik untuk ngambil fokusnya ke artificial intelligence? Oke, oke. Sebetulnya saya cukup beruntung. Dari kecil itu udah dikenalkan teknologi oleh ayah saya ya. Jadi dari zamannya handphone itu baterainya masih digendong itu saya udah pernah ngerasain tuh. Dari mulai besar Mhm. banget sampai kecil banget udah tahu lah. Jadi dari kecil Hmm. lumayan erat sama dunia teknologi. Pas zaman-zaman SD itu udah suka ngulik Microsoft Paint, namanya suka gambar-gambar di sana. Terus Mhm. ngulik-ngulik Photoshop lah. Bahkan pas kelas 6 SD itu sempet belajar kayak semi hacking gitulah ya, modding istilahnya, ngedit satu game. Jadi dari kecil udah punya passion di teknologi, di IT, dan dari kecil tuh udah punya cita-cita tuh jadi programmer awalnya. Nggak tahu tuh konsisten terus sampai Dari SD, kecil ya, Mas. SMP, SMA, kuliah ya. Akhirnya ambil kuliah di Berlin untuk computer science, alhamdulillah lulus, terus kerja jadi software engineer di beberapa perusahaan. Lalu saya pikir, saya lihat ada kesempatan, ada opportunity bagaimana teknologi itu memang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan saya mikir kalau saya jadi software engineer, saya belajar secara core, secara basic soal IT itu apa. Cuma saya juga pengen drive impact lebih luas lagi, looking from 360 perspective, dari mulai bisnisnya, desain, marketing, dan lain-lain. Saya habis 4 tahun kerja di Jerman. Awalnya saya jadi software engineer, akhirnya pindah haluan ke product management. Saya ngerasa udah saatnya saya pengen memberikan apa yang saya udah pelajari di Jerman ke Indonesia. Dan kenapa tiba-tiba bisa ke AI ya? Jadi mungkin flashback sedikit, pas saya masih kuliah, saya itu sempat kerja part time itu jadi call center agent pas di Jerman untuk market di Inggris ya, karena nggak agak susah nyari orang-orang di sana yang memang bisa fluent untuk bahasa Inggris juga ya, karena bisa Jerman mostly. Nah, saya ngerasa pekerjaan itu kayak robot sebetulnya kan. Uh, Saying the same thing over and over again, kirim the same complaint juga, dan lumayan stressful. Data mengatakan bahwa 30% turnover rate itu kejadian setiap tahun ya, di call center agent. Belum lagi untuk trainingnya, dan lumayan stressful environment lah. Terus saya lagi kuliah, saya kerja, dan saya percaya bahwa there's a way for technology to help increasing human productivity. Nah, awalnya ketika gue startup, itu nggak langsung kata AI namanya, tapi namanya itu Yes Boss. Jadi kami percaya bahwa orang Indonesia itu sukanya yang gampang, yang simple, pengen dilayanin lah ya. Jadi what if we could have like one virtual assistant yang bisa macam-macam. Ini bahkan jauh sebelum zamannya ada super app.
Jadi lewat SMS orang bisa pesan makanan, pesan kendaraan, bisa booking hotel juga, booking meja di restoran, bahkan bisa curhat. Cuma itu manual semuanya. Di belakang itu ada human agents, total ada 50-an customer service agents. Tapi kita tahu, from the day one we understood the business would not be scalable without the power of machine learning and artificial intelligence. Particularly if we talk about the technology which is called as natural language processing atau NLP. Jadi kemampuan bagaimana mesin itu bisa ngerti bahasa manusia secara natural. Karena orang Indonesia itu random banget kalau nulis, ya kan? Penuh singkatan, penuh bahasa alay gitu lah ya. Terus bahasa-bahasa slang lainnya, bahkan variasi banyak banget dan nggak terstruktur. Nah, melihat permasalahan yang ada itu, makanya di tahun 2016 akhir kita change business direction, kita pivot bagaimana kami bisa memberikan impact lebih luas lagi, nggak hanya untuk ekosistemnya ya semua, cuma use the technology for greater good. Karena kami percaya dengan ada teknologi AI, Oke. karena kami percaya dengan ada teknologi AI, plus NLP, itu bisa bermanfaat bagi macam industri, dari mulai perbankan, e-commerce, retail, telekomunikasi, dan lain-lain. Wujudnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk chatbot. Chatbot ini bisa diakses di aplikasi messaging ya, WhatsApp misalkan, Telegram, Facebook Messenger. Gunanya untuk mengotomasi percakapan dengan pintar, baik ini untuk menurunkan cost bagi para perusahaan besar, karena banyak customer service agents mereka harus hire dari tahun ke tahun, atau bahkan menjadi sarana baru untuk marketing, ya, ataupun juga untuk menjadi channel untuk jualan. Itu sih yang bisa saya sampaikan di awal. Jadi itu yang dimaksud dengan conversational AI itu ya Mas ya? Kurang lebih gitu, Mbak Rifda. Mhm mhm. Nah, kalau menurut Mas, kenapa sih Mas, mengambil fokus, dengan hal itu selain tadi ada faktor, melihat kecocokannya dengan, masyarakat Indonesia nih ya. Kenapa nih Mas kira-kira, motivasinya apa ingin membangun, teknologi conversational AI ini biar benar-benar bisa dipakai secara optimal di Indonesia ini? Ya, multiple answers ya. Mungkin pertama tadi soal market, kita emang reseptif banget sama namanya chatting ya. Ada 130 juta Mhm orang tiap bulan tuh pakai WhatsApp di Indonesia. Itu market nomor 4 terbesar di dunia. Belum lagi aplikasi lainnya, Instagram misalkan ya, Instagram DM itu kan orang juga suka ngobrol di sana ya. Ada pergeseran. iya. Yang kedua, dari opportunity market yang ada, kita bisa melihat ketika orang udah bisa aksesnya ngobrol dengan percakapan, ya, ini akhirnya menurunkan barrier atau gap buat penggunanya dalam mengakses teknologi. Kadang-kadang lumayan challenging buat satu pengguna kan, harus install aplikasi baru, ya kan, pelajarin Iya. UI UX-nya, ya kan, daftar lagi, it's very cumbersome. But how technology can uh, make it easier for people to access services. Gimana teknologi ini bisa mudahkan orang untuk mengerjakan hal yang lebih banyak lagi dalam sehari-hari. Jadi atas dasar itu yang kami punya belief, karena kalau kita lihat dari segi transaction aja ya, conversion rate ya, orang ngobrol via chatting untuk belajar sesuatu melalui aplikasi chatting, ketimbang dia masuk ke website e-commerce, itu bisa jauh lebih tinggi 10 sampai 20 kali lipat. Kan ada intent di sana kan, oh intent saya mau ngobrol sana. Market size juga besar. Conversational commerce itu atau social commerce bisa 2 miliar dolar diprediksikan di tahun 2022. Itu kata McKinsey. Jadi lihat opportunity besar ya, plus juga memudahkan orang banyak, karena saya percaya sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. And I believe conversational AI is the way to go, yang mungkin jalan lain ya dibanding pada dibanding teknologi layers pada umumnya sih, bisa dibilang gitu. Oke, betul. Eh, Sebelumnya mohon maaf nih Mas, karena azan mungkin boleh kita tunggu sebentar aja. Oh, boleh, boleh, siap. Boleh. Ya. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang mulai pada bergabung juga. Halo teman-teman semuanya. Halo, ada Mas Adi juga sini ya.
Iya, ada Mas Adi juga di sini, CEO kita. Ini azan sih kedengeran di sana, Mbak? Iya, kalau di sini udah selesai sih Mas. Kalau di sana gimana? Oh, lagi saya ini. Oke. Saya lanjut boleh? Kalau lanjut ya. Oke, nah tadi Mas kan selanjutnya sempat mention tentang Yes Boss ya, produk pertama Mas. Nah, itu kan Mas dirikan tahun 2015 bersama dengan eh, Mas Wahyu Rehasnaya, kemudian dengan Mas Rainier Fauzan dan Christian Franke. Nah, di mana Yes Boss ini kan semacam asisten pribadi virtual seperti yang tadi Mas jelaskan ya, yang mengadopsi conversational AI dan kemudian ditransform menjadi kata.ai. Nah, ini gimana sih Mas, sejarahnya apa yang membuat Mas ingin mengubah fokus bisnisnya yang pertama awalnya dari kita B2C kemudian kita ubah aja deh nih jadi B2B itu kenapa tuh Mas? Soal pivot ya. Oke. Jadi sebetulnya ada kesalahan juga sih di awal. Ini kesalahannya kita we're trying to be everything for everyone. Itu Hmm. sangat tidak scalable dan chaos secara operasional. Um, Lalu bisa dibilang juga secara bis model untuk monetize yang menjadi revenue ya. Kita nggak hanya ngomong GMV atau GTV gitu ya. Jadi benar-benar revenue gitu juga susah karena kan pada satu kami juga para agregator. Jadi kalau kita mau belanja, itu pasti nanti ujung-ujungnya customer service kami akan belanja di Tokopedia, di Bukalapak. Akhirnya kami dapatnya commission kecil banget lah intinya. Dan to make the service scalable itu masih manual sekali untuk teknologi kan. Kalau mau di scale masa nama orang, akhirnya bikin call center dong. So 1,5 tahun melihat dilema yang terjadi, plus saat itu riset kami soal NLP bahasa Indonesia sudah mulai matang. Dan kami juga mendapatkan tawaran kerjasama dari salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia untuk mengembangkan virtual asisten virtual untuk salah satu brand mereka. Dan kami melihat kalau bahwa perusahaan FMCG ini butuhkan solusi tersebut, berarti industri lain juga membutuhkan. Iya Jadi, betul. dan kami melihat the future is all about automation and AI. Emang semua di enterprise dulu. Di sana sebelum kita mau ke consumer. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, tapi sejauh ini ada nggak sih Mas kendalanya dalam mengembangkan conversational AI di Indonesia? Terus gimana tuh Iya, Mas cara mengatasi? kalau kita lihat di sini namanya AI itu kan nggak bakal jalan kalau nggak ada data yang cukup. Ya. Data is the new oil, and without data sets, you don't have any AI or machine learning algorithm. Kalau kita bandingin bahasa Indonesia itu di internet ya data yang ada dibanding bahasa Inggris, it's very very low, kecil banget resource-nya. Jadi ada istilah kalau di NLP ini namanya low resource language lah, low resource data sets. Jadi mau nggak mau ya kita harus menciptakan data tersebut. Itu data satu. Kedua memang talenta lah ya. Ini kan barang baru bisa dibilang dan sering dengar mungkin dari Rifda juga bahwa teman-teman di sini kalau cari talenta engineering gitu yang bagus susah ya di Indonesia gitu kan ya. Jadi kita Iya, nyari typical software engineering susah gitu, gimana kita nyari talent AI. iya Itu lebih betul. salah. Jadi itu kendala kedua. Ketiga adalah aligning sama market expectation. Karena ketika kita pitch gitu kan, misalkan ke klien, kita introduce kita punya solusi conversational AI. Jadi bayangan dari banyak orang itu bahwa AI ini bisa belajar sendiri gitu ya. AI ini ditanya apa juga udah bisa. Mungkin kalau kita lihat Jarvis gitu ya di Iron Man. Cuma kenyataannya kita masih jauh lah dari sana. Jadi edukasi market pasar itu juga masih terus perlu digalakan sih. Karena with the current status quo of technology, there are a lot of we can do, but there's so much we can do juga sih. Bisa dibilang. It's not everything. Cuma banyak manfaatnya. Oke, benar. Nah, tapi kalau misalkan menurut Mas nih sejauh ini untuk perkembangan AI di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bagaimana nih Mas? Kalau menurut pendapat Mas nih. Pertanyaan bagus. Cuma kalau kita bandingin Indonesia dengan US atau China jauh lah ya. Cuma kalau kita bandingkan dengan negara tetangga aja di Asia Tenggara, Indonesia is quite leading lah. Karena emang market Indonesia itu lumayan reseptif kepada hal-hal baru. Sangat-sangat open marketnya. Dan I think ada survei saya lupa dari Apier kalau nggak salah.
intinya 60% Indonesia itu sudah mengimplementasi AI atau ada rencana untuk mengimplementasikan AI dalam kurun waktu 12 sampai 24 bulan ke depan. Oh, Ya, dari berbagai macam fungsi ya. Jadi nggak cuma chatbot atau conversational AI, tapi juga ada juga fraud analysis misalkan, ada juga uh, data analytics katakan, bisa juga related sama recommendation engine, sama I think so many applications yang emang ada di tiap industri masing-masing sih. oh, oke, oke. Menarik juga nih, Mas. Nah, sekarang kita balik lagi ke kata.ai, produk Mas tadi. Nah, eh, apakah saat ini benar-benar berfokus ke conversational AI aja, atau ada produk lain yang dikembangkan sama kata.ai? Ya, kami melihat conversational AI ini cukup luas ya. Jadi nggak cuma chatbotnya, tapi ancillary products gitu yang emang supporting enterprise needs itu juga banyak sih. Dari mulai misalkan untuk marketing engine-nya, dan kami juga menyediakan WhatsApp API, kebetulan ditunjuk di salah satu business solution provider resmi dari WhatsApp di Indonesia, plus kami juga punya akses satu-satunya di Indonesia untuk Instagram Direct Message API, jadi untuk solusi omni-channel kami juga provide. So, intinya dari kami bagaimana membuat teknologi conversational ini acceptable di semua jenis perusahaan. Dan jalan macam-macam. Cuma the heart, the core is conversations di sana. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sebenarnya faktor apa aja sih yang bisa dipengaruhi artificial intelligence? Kalau untuk ke B2C kan kita udah tahu ya Mas ya, seperti yang di Yesbos itu. Nah, tapi kalau untuk ke B2B sendiri, nah apa sih Mas hal-hal menarik yang bisa em, diterapkan nih sama teman-teman kalau misalkan mau mengadopsi artificial intelligence untuk B2B mereka? Ini cukup luas ya pertanyaannya. Mungkin Mm-mm. jawabannya tergantung industri masing-masing ya. Karena aplikasi machine learning ya, ketika industri yang katakan FMCG dibandingkan dengan retail atau dibandingkan dengan insurance pasti beda-beda. Ya, there's no one short answer. Misalkan kalau di FMCG butuh prediction untuk supply chain management, misalkan untuk stok di warehouse. Katakan kalau untuk retail butuh untuk recommendation engine untuk konsumennya. Bagaimana bisa memberikan uh, produk pilihan yang relevan. Ini kan kita udah lumayan lihat juga kalau kita pakai e-commerce semacam Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Kalau kita berbicara soal insurance, we talk about AI-based claim processing. Nah, pada intinya bahwa machine learning itu inputnya apa, ya, pengen punya outputnya apa, B. Inputnya A, outputnya B. Dan selama kita bisa prediksi ya, sebagai human being ya, sebagai manusia ya, oh kalau inputnya A, ini input outputnya B, satu detik kita bisa predik itu udah bagus sebetulnya, itu udah bisa dilakukan. So there is no one good answer. Intinya, if you are very clear what is the input and what is the output, and that's the way to go sih. Itu bisa diotomasi. Dan selama ada dataset yang cukup banyak. Nah, ini juga harus kualitasnya bagus ya. Jadi misalkan kita pengen bikin AI untuk menganalisa X-ray terkait COVID. Kita nggak bisa dengan hanya ngasih katakan 100 gambar dan gambar itu di buku fotokopian soal X-ray ini nggak bisa. What we need is 100,000 of X-ray images yang high quality juga. Jadi data itu penting banget intinya sih. Iya, benar sih. Sekarang tuh semuanya based on data ya. Apapun data itu penting ya, Mas ya. Hmm. Nah, tapi ini pertanyaan yang biasa rutin nih harus kami tanyakan kepada setiap narasumber kami untuk membantu para penonton kita ini, teman-teman kita, sahabat di Sagara X Leaders ini, biar terbuka untuk teknologi. Nah, menurut Mas, seberapa penting sih penerapan teknologi bagi kehidupan eh, kita, terutama untuk teman-teman yang mau mulai berbisnis gitu, Mas? Oke. Well, teknologi itu udah bagian dari kehidupan sehari-hari lah ya. Jadi kalau dibilang penting banget ya, sekarang kalau nggak ada teknologi itu juga ngobrol sekarang kan ya. Nggak ada teknologi kita Benar. nggak bisa komunikasi ya, nggak bisa kerja. So it's part of daily life lah, bisa dibilang just embrace it and don't left behind. Benar.
Bener banget. Itu teman-teman harus dicatat. Kita harus beradaptasi berarti ya Mas ya sekarang dengan kemajuan zaman saat ini. Ya, betul. Nah, sekarang kita mau buka sesi tanya jawab nih Mas. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya seputar teknologi tentang khususnya artificial intelligence ya atau conversational AI. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih. Mumpung ada Mas Irzan Raditya nih loh, CEO dari Kata.ai. Pasti udah nggak asing sih di telinga teman-teman. Ayo, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Ya, sepi nih, Mbak. Iya Masih nih, lagi pada makan ayo siang. dong teman-teman. Mumpung, iya ya, mungkin masih pada makan siang. Mumpung ada Mas Irzan nih. Oh, ada nih Mas satu pertanyaan. Oh, di mana nih? Nah, dari eh, Kak Santi Suksesi. Nah, kira-kira eh, channel terbaik untuk B2B apa Kak? Nah, itu pertanyaannya. Channel terbaik untuk B2B maksudnya. Maksudnya channel apa nih? Agak Iya B2B nih. itu industri apa nih? Kayak perlu di clear juga nih. Gimana nih Kak Santi? Maksudnya channel terbaik untuk B2B gimana nih? Bisa lebih spesifik nggak? Luas banget soalnya tadi udah dijelasin banyak sama Mas Irzan juga. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nah, ini ada juga nih dari teman kita eh Mbak Sarah ya, namanya Mbak Sarah Fatma. Nah, ini dia bertanya, sebenarnya rumit nggak sih untuk menerapkan conversational AI kalau kita mempunyai suatu bisnis? Nah, gimana tuh, Mas? Sorry, aku bisa baca di mana pertanyaannya? Ini pertanyaannya masuknya ke ini sih, masuk ke question box kita sih, Mas. Oh, oke. Nih, Boleh, ada boleh, ya, boleh diulangi, Mbak Rifki, pertanyaannya? gimana ya? Sebentar, coba. Ini tadi yang dari Mbak Santi. Gimana, Mas? Kelihatan Sorry, nggak? boleh diulangi lagi pertanyaannya? Dibaca aja. Oke, dari yang Mbak Sarah dulu ya. Tadi pertanyaannya, sebenarnya rumit nggak sih untuk kita menerapkan conversational AI kalau kita punya suatu bisnis? Nah, gimana Oke, tuh, nah, Mas? baik. Jadi kalau gitu sebetulnya tuh dari goal-nya dulu. Goal-nya itu harus clear, ya. Dimana saya percaya inovasi itu harus ada business outcome-nya. Baik itu untuk nurunin cost atau bahkan menjadi sarana revenue baru lah buat sales baru. Bisa jualan via conversational AI. Kompleksitas tergantung dari mulai yang simple banget ya, sekedar FAQ gitu, it's something possible. Yang kadang menjadi rumit itu ketika harus terintegrasi dengan banyak sistem. Karena kan kalau kita lihat Hmm, banyak bisnis, apalagi enterprise gitu ya, perbankan, telekomunikasi, e-commerce, mereka tuh banyak banget lah internal system yang harus diintegrasikan lah supaya the conversational AI application ini works as expected. Jadi relatif sebetulnya sih di sini, tergantung goalnya juga, tergantung industrinya. oke, itu tuh tadi Mbak Sarah bisa dicatat dari pertanyaannya. Jadi tergantung ya, tergantung dengan tujuannya apa dan hasil yang ingin dicapai sejauh apa. Gitu ya, Mas ya, kurang lebih. Betul sekali. Hmm. Nah, ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari Mbak Santi tadi lebih dispesifikkan kan tadi dia bertanya channel terbaik untuk B2B apa? Nah, kalau dari kata.ai sendiri channel yang sering dipakai apa Kak? Gitu. Uh, Mungkin gini ya, kalau kita berbicara soal B2B itu kan jalur bisnisnya itu kan uh, the people will discover your website, your service di website gitu kan ya, terus mungkin nanti akan Mm-mm. cari tahu soal layanannya, harga berapa, terus kontak via email, submit form. Dari sana kan akhirnya ngobrol ya dengan representatif dari perusahaan kami. Mungkin kalau kita lihat di sini orang Indonesia itu ya ada dua cara sih untuk menggait pelanggan ya. Bisa kita outbound misalkan di telepon duluan, email atau LinkedIn, ataupun ya melalui inbound marketing dari mulai SEO atau misalkan pasang ads ya di sosial media
atau Oke. juga SEM gitu kan di Google. There are many ways to do so. Tiap company itu beda-beda industrinya, beda-beda solusinya. Jadi I would say intinya bahwa B2B itu ya butuh human touch lah masih di sana. Jadi ada otomasi perlu supaya efektif efisien, tapi juga masih butuh human touch. Itu kondisi di Indonesia saat ini yang saya perhatikan. Semoga menjawab Oke. pertanyaan. Jadi begitu Mbak Santi, gimana pertanyaannya sudah cukup menjawab bukan? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Menarik banget nih topiknya, artificial intelligence. Iya ya, kalau dari sekarang itu kan semuanya juga lagi zamannya digital marketing ya Mas ya. Mhm. Untuk optimisasi dari search engine-nya, kemudian untuk email marketingnya juga, dan pasang ads atau campaign juga di sosial media. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya? Oke deh, kalau gitu mungkin lagi pada menikmati makan siang juga kali ini Mas ya. Eh, kalau begitu satu pertanyaan terakhir dari kita nih Mas. Nah, Sip. apa sih harapan Mas Irzan bagi para milenial, terutama para entrepreneur untuk kemajuan teknologi di Indonesia? Wah, pertanyaan luas juga ya. Intinya kalau dari saya sih, be obsessed with your customers, selalu validasi permasalahan, validasi solusinya. Kadang seringkali kita punya ide suatu menjadi entrepreneur atau intrapreneur itu terlalu obsessed with the ideas ketimbang untuk Betul. memecahkan masalahnya atau bisa menyasar goal yang dituju. Itu sih intinya sih. Oke, jadi memang harus di-plan dengan matang ya, Mas ya. Iya, dan Kalau harus ingin. validasi. Jadi banyak banyak ngobrol, banyak cari tahu, kumpulin data, dan eksperimen lah intinya. Oke, berarti balik lagi belajar, belajar dan belajar. Always. Always. Iya, always. Oke, ini ternyata ada satu lagi nih Mas pertanyaan. Ini pertanyaan cukup menarik menurut aku nih Mas. Dari Davis. Nah, apa Mas Ican, apa sekarang chatbot omnichannel dipakai UMKM? Nah, dan seberapa besar sih Mas impact-nya kira-kira untuk UMKM? Ya, kebetulan di kata.ai kami juga baru meluncurkan kios namanya QIOS itu karena saya punya misi bagaimana teknologi conversational AI ini tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar tapi juga UMKM. Mungkin yang kecil dan menengah yang nggak terlalu mikro bisa dibilang ya. Uh, Opportunity kami lihat bahwa supaya jadi gini banyak UMKM itu menggunakan channel messaging WhatsApp ya untuk jual beli. Nah, ketimbang waktu mereka habis untuk melayani pelanggan yang manual, karena mereka juga harus fokus mikirin bisnisnya, fokus masak misalkan kalau F&B gitu kan ya. Ini urusan peradminan dan transaksi itu yang emang ribet banget ya. Minimal bisa setengah jam kan buat tektokan nanya harga berapa, stoknya ada apa enggak. Lalu belum lagi ketika ngirim rekening cek lagi uang udah masuk belum gitu kan. Pas mau dikirim harus buka lagi aplikasi apa ojek online gitu. Nah, itu all that hassle tuh udah bisa desentralisasi. Jadi intinya impact-nya sangat-sangat possible. Jadi apa yang kami bisa share di kasus apa yang kata sudah develop dengan Qs ini, biasanya proses pesanan via WhatsApp yang setengah jam tuh bisa selesai dalam kurun waktu 2 menit. Ini yang akan optimize. Wow. Jadi para pelaku UMKM ini juga punya banyak lebih waktu akhirnya kan dibanding harus melayani Betul. pelanggan persatu via aplikasi chatting. Kurang lebih itu sih. Betul. Nah, itu tadi Mas Dapis. Jadi sekarang cukup memungkinkan ya Mas untuk UMKM dan sangat membantu sekali. Ternyata dampaknya besar ya. Yes, betul. Oke. Oke, kalau gitu itu aja sih Mas pertanyaan dari teman-teman dan itu hasil diskusi atau ngobrol-ngobrol kita sore ini. Makasih banyak nih Mas Irzan untuk ilmu Sama-sama. barunya. Banyak Ya, belajar nih dari Mas Irzan. Untuk teman-teman juga, mungkin kalau misalkan ada yang pengen tahu atau pengen nanya tentang kata.ai, bisa cek Instagramnya kata.ai. Kemudian bisa juga ke Instagramnya Mas Irzan ya? ya.
Boleh itu untuk educational. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa kita juga akan sering live nih dengan narasumber-narasumber yang lainnya di Sagara X Leaders setiap hari Rabu di minggu kedua dan minggu keempat. Oke, makasih banyak nih buat Mas Irzan. Terima Maaf kasih udah juga mengganggu Mas Sagara. waktu makan Ya, mari. siangnya. Iya, terima Bye-bye. kasih See juga. you. Selamat siang, Mas Ya. Irzan. Bye. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah bergabung di Sagara X Leader siang ini. Semoga makan siangnya hari ini nikmat dan juga semoga hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Bye-bye.